Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil guril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallimhu tasliman katsira. Kita bacakan Fatihah untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita kesehatan, kesempatan beramal soleh yang lebih banyak sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kita. Allah perintahkan sebaik-baik bekal adalah takwa kepadanya. Maka Fatihah kita mudah-mudahan Allah terus berikan kita kekuatan untuk beramal soleh yang lebih banyak di Masjid As-Salam. Orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Waqif orang-orang yang peduli dengan Masjid As-Salam, mudah-mudahan Allah tempatkan bersama para nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, bersama para nabi, para orang saleh, para syuhada, dan yang mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Dan tentunya Fatihah kita juga untuk limu'allifil kitab, untuk penulis kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyad taman, Shalihin taman orang yang saleh, min kalami Sayyidil Mursalin yang diceritakan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anallaha yataghammadihur rahmah. Mudah-mudahan Allah terus berikan curahan rahmat kepada beliau dan Allah berikan kita kesempatan menghadapnya dengan ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan di hadis 181 terkait nasihat, bahwa agama lekat dengan nasihat, bahwa agama sesuai literasinya adalah tidak gama galau kacau. Berarti tidak galau, tidak kacau, tidak gabut, kata anak sekarang. Itulah agama. Maka disebutkan oleh Abi Ruqayyah dari bapaknya Ruqayyah bin Abi Aus Ad-Dardai radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinun nasihah, din dan nasihat. Maka kalau kita artikan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, sahabat Nabi nanya,
Liman ya Rasulullah, buat siapa nasihatnya ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, lillahi. Ya, yang pertama untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, rasul-rasulnya, wali ammatil muslimina amah, dan untuk orang Islam secara umum. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu apa yang dimaksud oleh Imam Nawawi terkait agama adalah nasihat? Di mimbar ini kalau kita lihat, kita ulang, kita ingat-ingat, selalu khatib mengucapkan ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguh-sungguhnya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kita saat tamutunna akan mati, kematian di depan mata, bisa kita rasakan kematian dekat. Dari mana kita tahu kematian itu dekat? Wal tafatis saqu bis-saq, kalau sudah sak, ketemu dengkul dengan dengkul. Dengkulnya ada Pak? Ya, kalau dengkul sama dengkul ketemu, nempel, berarti itu wal tafatis saqu bis-saq, udah dekat berarti. Makanya kalau dekat, kalau dengkul lagi nempel, jauhin dikit. Sebab kalau udah nempel, itu artinya bahwa dekat dengan kematian. Bahkan kematian bisa dilihat sebelum kematian itu datang kepada kita. Yursalu alaihil malak, Allah kirimkan malaikat yang begitu banyak. Wa yajlisuna inda ghadil basar, dan dia kemudian duduk sepanjang mata memandang. Artinya dengkul udah nempel, pandangan ke atas. Itu artinya kematian bisa dirasakan, kematian bisa dilihat. Maka Allah sampaikan wala tamutunna, jangan sekali-kali ketika kematian itu terlihat dengan mata, illa, kecuali wa antum muslimun, kita pasrah dengan keislaman kita. Maka man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, Allah berikan baginya surga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya khatib kita setiap Jumat enggak lupa-lupa, enggak bosen-bosen. Beda sama kita, apalagi yang muda, yang anaknya masih dikit, masih kecil-kecil. Itu kalau udah ngebilangin anak, nasehatin anak, bosen ya bilanginnya, dibilangin mulu, begitu lagi. Padahal kita, mohon maaf, yang udah tua bangka juga setiap Jumat diingetin, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Rasul setiap ketemu sahabatnya, ayat itu yang dibaca, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Satu. Yang kedua, Rasul sampaikan setelah itu, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat nanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasul? Aksiru, Rasul sampaikan, perbanyak min qauli la ilaha
illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka khotib kita menasehati kita setiap Jumat. Kita di rumah kita menasehati anak kita, istri kita, cucu kita, cicit kita, ponakan kita, ngingetin, nasehatin. Itulah karakter beragama. Sebab Rasul sampaikan ad-dinun nasihah. Kanal muallif rahimahullah, yang dimaksud oleh penulis kitab yaitu Imam Nawawi rahimahullah, orangnya enggak ada berarti rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Orangnya masih ada, masih kelihatan jogrogannya, masih kelihatan duduknya, maka hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Fi babin nasiha, dalam nasihat beragama ini salah satu ahadis, sebetulnya ada 3 hadis yang meriwayatkan terkait nasihat. Yang pertama yang kita dengar di atas, ad-dinun nasihah, bahwa agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. 3 kali Rasul di kesempatan yang lain, di riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Aus bahwasanya ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. 3 kali Nabi mengulang bahwa agama adalah nasihat. Untuk apa? Li ajli ayyan tabihal khatibi wassami'i. Tujuannya agar yang menasehati itu juga ikut merasakan bahwa nasihat itu adalah karakter beragama. Menjaga kemaslahatan itu adalah penting dalam beragama. Maka tidak hanya bertujuan kepada yang dinasehati, tapi yang menasehati juga ikut terasa ada nasihat dari agama. Makanya biasanya kalau kita akad nikah itu suka penghulunya bilang astaghfiru rabbukum, ayo sama-sama kita istighfar kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang istighfar pengantin doang, astagfirullahaladzim, itu suka diulang, ayo rame-rame ya, semua diajak beristighfar. Meskipun yang nikah 1, tapi semua yang hadir diajak beristighfar. Ini artinya bahwa 3 kali Rasul sampaikan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Tujuannya adalah ayyan tabiha, agar al-khatib yang menasehati juga ikut merasakan bahwa nasihat itu penting, nasihat itu penuh manfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingetinlah siapapun di antara kita, karena saling mengingatkan itu ada kemanfaatan. Wa yaltaqi ma yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian meneruskannya, tidak berhenti sampai agama nasihat, tapi diperuntukkan fungsi nasihat itu untuk siapa? Liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasul? Qala, Rasul bersabda, lillah, nasihat itu untuk mengingat kita akan hakikat Allah.
sehat kita, hadir di Masjid As-Salam. Cuma mungkin syukur kita yang kadang-kadang suka kelupaan. Masuk Masjid As-Salam, masuk aja, keluar aja, duduk aja. Padahal semua rangkaiannya itu bisa dijadikan ibadah. Masuk As-Salam jadi ibadah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Duduk di As-Salam jadi ibadah. Nabi anjurkan idza dakhala ahadakumul masjidah. Kalau kita masuk masjid yang baik silakan. Boleh salat 2 rakaat, boleh istighfar karena Rasul kemudian duduk beristighfar. Maka ini sebetulnya rangkaian-rangkaian lillah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, dan kitab-kitabnya. Anak kita sekarang yang TK udah hafal juz amma. Dulu juz amma itu dihafal di kampus sebagai bahan kompre sebelum skripsi. Maka ada hafalan surat-surat pendek dari amma yatasaalun sampai akhir. Tapi sekarang amma yatasaalun itu udah dibaca sama anak TK sama SD, yang sebetulnya li kitabihi, kita seakan-akan dekat dengan kitab Allah, tapi prakteknya jauh dari ajaran Allah. Maka Allah sampaikan wala yabqa minal islam illa ismu. Nanti saatnya Islam tinggal nama. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Quran begitu mau dibaca tulisannya udah pada hilang. Makanya ntar pulang dicari Qur'annya, kadang-kadang ditaruh yang tempat yang paling tinggi. Jangan-jangan begitu mau dibaca tulisannya udah pada hilang. Masajiduhum amirah, masjidnya megah, besar. Ada masjid yang di atas gunung, ada masjid yang di atas rawa, ada masjid yang seakan-akan mengapung. Masajiduhum amirah, bahkan masjidnya dari emas. Ulama'uhum satta, masjidnya besar tapi dalamnya kosong. Ini artinya bahwa likitabihi tidak hanya membaca, menghafal, tapi kita kemudian mempraktekkan. Kita nggak usah kayak orang lain, odoj, one day one juice. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa baca al-ikhlas aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibnu Mas'ud udah baca Al-Baqarah, Umar udah baca Ali Imran, Abi Darda udah baca An-Nisa Al-Maidah. Tapi ada satu orang yang bacanya Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul hu aja dibaca. Dilaporin sama Rasul, ya Rasulullah, itu Mu'ad bin Jabal namanya, bacanya surat Al-Ikhlas mulu. Kita udah hatam Al-Baqarah, udah Ali Imran, ya, udah sampai An-Nisa Al-Maidah, dia masih qul huwallahu ahad. Kata Nabi, fas'alhu, tanya orangnya kenapa dia baca qul hu. Kata Mu'ad, fa inni muhibbun bihi, aku senang ketika ngelihat tulisan Allah, Allah, Allah. Maka kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, berbahagialah orang yang membaca Quran. Belum baca aja rahmatnya begitu banyak. Seneng belum baca, seneng doang. Seneng sama cetakannya, seneng sama modelnya, seneng sama warnanya. Sekarang kan banyak tuh, ada merah, kuning, hijau. Ya, ada tulisannya idgham, ikhfa, izhar. Senang aja belum baca, itu turun rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka membaca Quran bagus, mengamalkan Quran lebih bagus. Maka kata Nabi buat Mu'ad, fa innaha la ta'dilu sulusal Quran. Al-Ikhlas dibaca sekali itu seperti manfaatnya, pahalanya seperti sepertiga Quran. Dibaca 3 kali kayak orang khatam Quran. Permasalahannya hari ini Jumat, berapa banyak di antara kita yang sambil duduk qul huwallahu ahad Allahus samad. Berapa banyak di antara kita sambil nungguin lampu merah. Begitu sampai lampu merah, pas merah, nungguin hijau 2 menit, 1,5 menit, 1 menit. Kalau kita baca 1 menit, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah berapa kali khatam Quran kita. Ini li kita bihi. Selanjutnya wali rasulihi, untuk Rasulnya, mengingat perjuangan Rasul, bahwa Rasulullah diangkat jadi Rasul arba'ina sanatan, 40 tahun. Dan Rasul ketika diangkat menyatakan hasadu ummati, umur umatku ma baina sittin wa sab'in, cuma sampai 60 atau 70 tahun. Udah nyampe belum Pak? 60 tahun. Udah. 70 lewat. Ya, ada yang belum dan lewat. Ini kelihatannya makin muda aja ini. Ya. Yang sudah lewat alhamdulillah. Yang belum ya alhamdulillah. Makanya yang malam ini umurnya 59 tahun 11 bulan 29 hari, kalau nanti makannya banyak enggak, jangan diaru-aru, biarin, karena tinggal sehari lagi besok, ya kan. Sekalipun kita panjang umur, ya, bahwa Allah berikan kita kesempatan yang lebih dalam rangka mengingat bahwa Rasul kasih kita umur sampai 60-70 tahun lebih, maka harusnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari, setiap tahun tambah umur kita. Tambah umur berarti hakikatnya umurnya berkurang. Umur berkurang berarti ibadah harus lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan nasihat terakhir untuk muslim secara umum. Kita bilang sama anak kita, Kak, jangan duduk di depan pintu, ntar jadi perawan tua. Ini kira-kira tradisi atau syariat? Kan kita nasihatin anak kita tuh, Kak, jangan duduk depan pintu. Kenapa mah? Nanti jadi perawan tua. Kira-kira ini Pak, tradisi atau syariat? Tradisi ya. Jangan duduk di depan pintu, tradisi, sering kita dengar. Tapi di syariat ada enggak? Ada. Nabi sampaikan, iyyakum wat turuqat. Jauhilah yang namanya turuqat. Kalau kita pergi umroh haji, itu ada torik. Jalan. Misi. Itu orang mau lewat. Turuqat berarti tempat orang halu lalang, bolak-balik. Maka kita iyakum, jangan pernah kita mendekati atau berdiam diri di tempat yang orang halu lalang. Pintu tempat masuk dan keluar. Maka jangan duduk depan pintu. Kenapa? Ribet orang keluar masuknya. Apa hubungannya? Enggak dilamar saja jadi perawan tua. Kadang ngelamar perawan biasanya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Ini artinya bahwa tradisi
searah, sejalan dengan syariat. Ini artinya bahwa dalam nasihat itu juga ada agama. Tiba-tiba DKM mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang nih tetangganya yang berdekatan, nengokin, takziah, nyelawat. Maka nyelawat itu tradisi atau syariat. Orang meninggal, kita datang, tradisi atau syariat? Ya. Kalau syariat, betul. Tradisi juga iya. Bahwa tradisi kita, tetangga kena musibah, kita terdorong untuk menghiburnya. Datang kita. Syariat memang diwajibkan kita. Untuk apa? Kalau ada orang sakit, tengokin. Kalau ada orang bersin, jawabin. Kalau ada orang meninggal, kawal sampai dikuburin. Maka kata Nabi, man syahidal janazah, siapa yang kemudian menyaksikan jenazah, datang dia, nyelawat dia, itu berarti mempersaksikan jenazah. Oh iya, orangnya wafat. Falahu qirat, dia dapat 1 qirat. Kemudian nyolatin sampai nguburin, falahu qiratan, dia mendapatkan 2 qirat. Ditanya, ya Rasulullah, Rasul, mal qiratan, apa itu 2 qirat? Mislul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar ini. Itu artinya bahwa di antara kita muslim secara umum itu banyak nasihat-nasihat yang bisa kita ambil. Bahkan Rasul sampaikan, waqafa bil mauti wa izo, cukuplah kematian sebagai apa? Sebagai nasihat buat kita. Maka nasihat sesama muslim itu adalah nasihat beragama. Enggak boleh kita bermusuh-musuhan, enggak boleh saling memata-matai, wala tajassasu, tapi kita didorong, mamin muslimain, ada 2 muslim ketemu, yaltaqiyan, saling menyapa, wa yatasofahan, saling berjabat tangan, illa gufirallahu lahuma, kecuali Allah gugurkan baginya keduanya. Apa yang digugurkan? Dosa-dosa dan salahnya. Sampai kapan? Hatta yatafarraqa, sampai dia berpisah. Inilah yang dimaksud oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait agama itu nasihat. Nasihat untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal diri kita, maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nasihat buat Rasul kita, nasihat buat kitab kita, wali ammatil muslimina amah, dan untuk semua orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, An Jarir ini Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jarir sahabat Nabi bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku Jarir itu dibaiat oleh Rasul. Bayatu, aku dibaiat, diingetin, diberikan peringatan keras dari Rasul terkait apa? Ala iqamatis shalah wa itaiz zakah wan nushu likulli muslimin. Baiat yang diberikan Rasul, peringatan keras yang Rasul sampaikan kepada Jarir di hadis 182 ini
ada 3. Yang pertama, ala ini berarti kewajiban, dan yang lainnya tentunya yang berdekatan dengan kita. La yadkhulal jannata dayus, tidaklah masuk surga orang yang dayus. Ya, Rasul ditanya, "Mad dayus ya Rasulullah?" Apa itu dayus wahai Rasul? Alladzi yukirsu ala ahlihi, mereka yang membiarkan kejelekan itu di dalam keluarganya. Ya, bentar-bentar Pak, berhentiin tukang nasi goreng. Ya, tapi tidak tertutup auratnya dan seterusnya. Terakhir, An Anasin radhiyallahu anhu, tadi 3 yang ingin disampaikan Imam Nawawi. Yang pertama bahwa ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Yang kedua adalah baiat Rasul kepada Jarir, bahwasanya kewajibannya salat, zakat. Yang terakhir, wan nushu likulli muslimin, saling menasehati sesama muslim. Yang terakhir, yang ketiga yang disebutkan oleh Rasul, An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, ajudan Rasul, sekprinya Rasul, yang beliau kemana-mana ngikut Rasul, yang beliau sampaikan ketika Rasul wafat, khadimtun nabiyya 10 sinin, aku jadi ajudan Rasul 10 tahun, karena dianterin sama ibunya Ummu Salamah umur 10, Rasul meninggal umur 20. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidaklah beriman. Siapa dia? Ahadukum, siapapun di antara kita, yang kemudian hatta yuhibba li akhihi, sebelum kita senang dengan saudara kita, ma yuhibbu li nafsihi, seperti yang kita senangi dalam diri kita. Maka mudah-mudahan kita senang ngelihat orang lain senang. Jangan sampai kita senang ngelihat orang lain susah, dan kita susah ngelihat orang lain senang. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, Allah berikan kita hidayah ma'unah, sehingga kita tetap bisa mendapatkan nasihat dan mendengarkan nasihat, sehingga nasihat itu bukan hanya satu kritik, tapi dia adalah bagian dari sifat dan nilai keagamaan kita, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan nasihat-nasihat baik bagi diri kita maupun orang-orang yang kita cinta. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua terus dapat mendengarkan nasihat-nasihat yang Allah berikan kepada kita, baik langsung maupun tidak langsung, baik kita sadar maupun tidak sadar, sehingga Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita, Allah jadikan kita daripada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kajian kami yang marhum, Kau ampuni, Kau gugurkan dosa dan salah kami. Wala taj'alna minal mahrumin, jangan Kau jadikan sia-sia ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nasib taqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.